bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Lindong, ucap Xiao San. Tubuh Xiao San jatuh dengan sedih dari langit malam. Auranya melemah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat marah. Segel nirvananya hanya mencapai tingkat ini, yang dekat dengan peringkat emas nirvana, setelah dia menghabiskan banyak upaya dan berbagai taktik untuk menyerap 10 segel nirvana stage dari para ahli nirvana stage. Namun, Lindong saat ini merenggut semuanya. Ini menyebabkan semua usahanya lenyap sepenuhnya. Cukup banyak pakar di langit malam, yang berada di sekitarnya, yang saling memandang. Mereka tidak pernah mengira, Xiao San akan dikalahkan oleh Lindong. Bahkan segel nirvana yang sebelumnya direnggut oleh Lindong. Lindong, kita berdua sekarang adalah musuh bebuyutan. Ucap Xiao San. Tubuh Xiao San menabrak tanah dengan keras. Momentum besar itu, menyebabkan dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya, dan meraung marah. Kamu telah menuai apa yang kamu tabur. Ucap Lindong. Lindong tertawa dengan dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiao San hari ini, kemungkinan besar, bahwa segel nirvana miliknya tidak akan dicuri, tetapi dia pasti akan menggunakan darahnya yang baru, untuk menyelesaikan warisan Sekte Zuyan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah tidak lebih dari budak. Lindong telah melihat cukup banyak peristiwa seperti itu, di dalam battlefield kuno ini selama 1 tahun ini. Saat ini, Xiao San sudah terluka parah, dan sekarang bukan ancaman bagi Lindong. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Sebaliknya, perhatiannya diarahkan ke api kecil di puncak gunung, yang sedang mengalami kesengsaraan nirvana keempatnya. Pada saat ini, kekuatan Yuan liar dan ganas, yang mengelilingi tubuh Little Flame, telah menjadi seperti zat. Kekerasan liar menyebar, dan tanah dalam radius 1000 kaki, langsung pecah karena kekeringan. Semua pohon di sekitarnya berubah menjadi kuning layu, sebelum berubah menjadi bubuk dan tersebar. Moling dan yang lainnya, yang awalnya duduk di sekitar api kecil untuk melindunginya, akhirnya dipaksa untuk pindah tempat, karena mereka tidak dapat menahan panas liar dan keras semacam itu. Mereka mengedarkan kekuatan Yuan mereka, dan memblokir diri mereka dari erosi kekuatan Yuan yang panas seperti itu. Kesengsaraan nirvana keempat tidak dianggap lemah. Namun, itu jelas tidak memiliki ancaman fatal terhadap Little Flame. Tubuhnya begitu kuat, bahkan tubuh emas dari 4 ahli tahap Yuan Nirvana, tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama masa kesusahan Nirvana, kemungkinan Little Flame akan memiliki lebih dari 70% peluang untuk berhasil bertahan melaluinya. Peluang keberhasilannya jelas, merupakan tingkat yang tidak bisa dicapai oleh sebagian besar ahli. Apakah para ahli dari Kekaisaran Jaring Hebat juga telah diblokir? Gumam Lindong. Mata Lindong menoleh ke arah ruang di atas puncak gunung. Yang bisa dilihatnya, hanyalah sosok yang dibentuk oleh rantai ungu hitam yang berkedip-kedip. Para ahli dari Great Net Empire juga sedikit terkejut, ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, setidaknya ada beberapa lusinan pria dari Kekaisaran Jaring Hebat. Di antara mereka ada 3 ahli, yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage. Meskipun begitu, mereka masih tidak dapat menembus penghalang yang telah diciptakan Little Marten. Kekuatan yang sangat menakutkan, ucap penonton. Cukup banyak orang di langit malam sekelilingnya, memandangi orang-orang dari Kekaisaran Jaring Besar, yang telah bergerak semua, tetapi masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemuda tampan itu, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, yang melayang di udara. Ekspresi syok mulai melonjak ke wajah mereka. Dengan mudah memblokir 3 orang dari 4 ahli tahap Yuan Nirvana, dan puluhan ahli kuat lainnya. Prestasi ini, kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para ahli puncak, yang melangkah ke dalam 5 tahap Nirvana Yuan.
Namun, pemuda yang sangat tampan ini, benar-benar melakukannya. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage? Ucap penonton. Cukup banyak orang yang merasakan, keringat dinginnya menetes ke seluruh tubuh mereka, ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka saling memandang satu sama lain, dan ada kejutan, bahwa mereka tidak bisa bersembunyi di mata mereka. Panggung 5 Yuan Nirvana. Pasti ada orang saat ini, di wilayah inti ini, yang telah mencapai tingkat ini. Namun, mereka yang bisa mencapai level ini semua, tanpa kecuali, hanya keberadaan teratas, bahkan, di antara kerajaan super sekalipun. Orang-orang ini pada dasarnya bagaikan iblis, seperti eksistensi yang mampu dengan nyaman memasuki peringkat emas nirvana, dan terlihat oleh mata sekte-sekte super. Namun, apa yang disebut kekaisaran peringkat rendah ini, sebenarnya memiliki monster seperti itu juga. Kekaisaran besar Yan, mengapa begitu kuat? Ucap penonton. Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan, bagaimana kekaisaran peringkat rendah, mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka berpikir, bahwa Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol dalam kekaisaran Yan besar. Namun, sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari, bahwa ada satu lagi, yang telah menyembunyikan dirinya. Dengan lineup seperti ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah, bahkan jika mereka bertarung melawan individu-individu elit dari kerajaan super. Tubuh Lindong ditangguhkan di depan puncak gunung. Sementara, semua tatapan di langit, diam-diam dipenuhi dengan kejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi, ketakutan sedingin es di matanya, menyapu area di sekelilingnya. Dia sadar, bahwa pertempuran besar ini, pasti menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, api kecil berada di titik kritisnya, ketika ia mengalami kesengsaraan nirvana, dan konsekuensi jika dirinya terganggu dalam menjalani kesengsaraan, itu akan sangat parah. Karena itu, meskipun dia mengalahkan Xiao San, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Aura yang tajam dan tegas menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya, seperti pedang tajam yang menembus langit malam. Matanya tajam seperti pedang menyapu sekelilingnya, tetapi hampir tidak ada yang berani memandangnya. Setelah menyaksikan kekuatan pertempuran mengejutkan yang dilepaskan oleh Lindong sebelumnya, serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Little Marten, tidak ada dari mereka yang berani menyerang, terlepas dari seberapa besar mereka mengidam-idamkan segel nirvana, dan harta jiwa surgawi mereka. Boom-boom. Sementara Lindong sedang melihat sekelilingnya, dan menghalangi semua orang, para ahli dari kekaisaran jaring besar dikirim terbang dengan sedih, oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirvana di tangan mereka semua, direbut oleh Little Marten ketika mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit pada bagian dalam himpitan jaring Marten kecil, hanya ada 3 orang dari 4 ahli panggung Yuan Nirvana, yang bertahan lama di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Little Marten sendirian. Pada saat ini, Xiao San sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang berayun. Namun, auranya sudah cukup lamban. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah dari Lindong sebelumnya. Wajah putihnya yang agak pucat, berubah menjadi luar biasa hijau, ketika dia melihat, bahwa kekaisaran jaring besar telah menderita kerugian yang sangat mengerikan. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar, bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menandingi Lindong. Hasil akhirnya akan sama, bahkan jika dia harus memaksa maju lagi. Boom boom boom. 3 suara yang sangat rendah dan dalam, dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam dengan cepat, dilemparkan ke tubuh 3 ahli Great Net Empire dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti ular berbisa keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak, dan langsung menghantam mereka bertiga, sampai mereka meludahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirvana di tangan mereka, juga secara tak langsung direnggut oleh Little Marten. Ketiga tokoh itu akhirnya dipentalkan secara menyedihkan, oleh orang-orang dari kekaisaran Yan besar. Hanya pada saat ini rantai ungu hitam di tangan Little Marten memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu area, dan permusuhan yang menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan.
Terlepas dari seberapa tenang dan acuh tak acuhnya Marten kecil ketika bertindak, ia akhirnya memiliki hati Marten Celestial Iblis. Menurut karakternya, kemungkinan dia sudah makan semua orang ini. Namun, dia khawatir bahwa dia akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu menjelaskan mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin menargetkan kita? Tantang Marten kecil. Little Marten menyapu area dengan matanya yang sedikit dingin, ke arah kekaisaran jaring besar dengan sikap menghalangi. Dia perlahan memandang ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin gelap menyebar di sekelilingnya. Ekspresi sejumlah orang berubah, setelah suaranya menyebar. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Bahkan, kelompok sekuat kekaisaran jaring hebat dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Karenanya, mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam seperti itu. Puncak gunung benar-benar sunyi. Kelompok Moling di puncak gunung tanpa sadar mengulurkan tangan mereka, dan dengan kasar mengusap wajah mereka. Mereka langsung tertawa pahit. Mereka tidak bisa membayangkan, bahwa hanya Lindong dan Little Marten saja, benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan super, sampai ke titik menyedihkan, mereka bahkan tidak berani mengucapkan apapun. Dua makhluk abnormal ini, gumam Moling. Lindong diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitamnya. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini, dan ekspresinya sedikit rileks. Sepertinya, setelah menggunakan kekaisaran jaring hebat untuk memberikan contoh kepada kekaisaran lain, maka, tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Hah! Pikiran ini baru saja melintas di hati Lindong, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada gunung di tempat itu. Sosok berpakaian hijau melintas dan muncul. Pada saat yang sama, sepasang mata yang jauh menyeramkan terkunci ke Lindong seperti hantu jahat. Cahaya bulan tersebar dari langit, dan bersinar ke wajah yang agak terdistorsi, yang muncul seperti hantu. Penampilan itu cukup mengejutkan. Mata Lindong menyusut sedikit, ketika dia melihat sosok itu. Tangannya, yang memegang tombak tulang buaya surgawi, perlahan-lahan mengencang. Suara sedingin es merembes keluar dari sela-sela giginya, dan menyebar terpisah dengan niat membunuh yang sulit ditekan. Lin Langtian, kamu masih hidup, ucap Lindong. Sosok hijau berdiri di puncak gunung, yang diserap saat malam tiba. Wajah tampan itu merusak, karena terdistorsi. Semacam aura jahat yang tak terlukiskan, terus-menerus menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya muncul, seolah-olah itu telah berubah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang akrab itu secara alami Lin Langtian, yang memiliki banyak dendam, dan belum terselesaikan dengan Lindong. Menilai dari penampilannya, sepertinya, orang ini berhasil bertahan, bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Dia benar-benar orang yang sulit dilenyapkan, gumam Lindong. Keinginan membunuh menyebar ke seluruh mata Lindong. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadap sejumlah musuhnya selama bertahun-tahun ini, tidak ada satu pun dari mereka, yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Lin Langtian. Lindong jelas mengerti di dalam hatinya, bahwa, berdasarkan dendam yang dia miliki dengan Lin Langtian, hanya ada satu dari mereka yang bisa bertahan, dan sisanya haruslah mati. Jika yang bertahan adalah Lin Langtian, mengingat karakter yang terakhir, tidak hanya Lindong akan gagal untuk mempertahankan hidupnya, tetapi, bahkan ayahnya dan anggota keluarga lainnya di Kekaisaran Gritian, tidak akan selamat juga. Itu karena, ini yang Lindong tahu, bahwa dia tidak boleh diizinkan untuk hidup. Ini karena jika dia ingin keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus menghilangkan momok yang mengesalkan ini. Keinginan membunuh yang sangat dingin, yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindong, segera membangkitkan perhatian banyak orang. Segera, banyak tatapan mengikuti arah pandangannya dan berbalik. Akhirnya, mereka melihat sosok berpakaian hijau berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dari kelihatannya, sepertinya lawan Lindong lain telah muncul. Ada yang salah dengan aura orang itu, ucap Marten kecil. Marten kecil muncul di samping Lindong pada saat ini. Dia menatap sosok yang jauh itu, sebelum tiba-tiba sedikit cemberut dan berkata, "Ya, aku tahu," ucap Lindong. Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Lin Langtian, tampaknya telah menjadi jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya.
Pada saat yang sama, dia juga jauh lebih kuat. Paling tidak, bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya aneh darinya. Apa yang terjadi padanya? Gumam Lindong. Lindong mengernyitkan alisnya sedikit, dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Langtian telah menjadi jauh lebih asing, Lindong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Little Flame pada saat ini, kemungkinan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menyelidiki orang ini. Di saat Lindong mengamati Lin Langtian di kejauhan, sepasang mata yang menyeramkan juga terkunci padanya. Namun, yang aneh adalah, bahwa orang ini, yang matanya penuh dengan kejahatan, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Little Marten. Jelas ada rasa takut melintas, melewati wilayah terdalam matanya. Lindong, aku akan menunggumu di 100 Empire Mountain. Kami akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kami pada saat itu, ucap Lin Langtian. Bertindak melampaui harapan Lindong, mata dingin Lin Langtian memusatkan perhatiannya pada kelompok Lindong untuk sesaat, memberikan senyum pekat, dan melayang kembali dalam retret. Dari kelihatannya, dia sebenarnya tidak berniat menyerang saat ini. Lin Langtian jelas menyadari bahwa saat ini, Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat sudah dikumpulkan di sisinya. Meskipun Lin Langtian saat ini berbeda, dia pasti tidak dapat menghabisi Lindong sendirian. Karena itu, dia hanya bisa mundur dengan enggan setelah menimbang situasi. Tentu saja, dia percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung 1-1 melawan Lindong dalam 100 Empire War berikutnya. Pada saat itu, dia akan memungkinkan yang terakhir untuk memahaminya, bahwa orang yang akan tertawa terakhir adalah dia, Lin Langtian. Orang itu, ucap Lindong. Mata Lindong sedikit dingin, ketika dia melihat Lin Langtian menghilang ke cakrawala. Dia tidak takut Lin Langtian akan langsung menyerbu dan menyerang Lindong. Dengan cara ini, dia bisa langsung mengakhiri masalah ini pada malam ini. Bahkan, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Langtian untuk memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup. Auranya memiliki beberapa fluktuasi, yang awalnya milik Yuan Spirit di dalam tubuhnya, ucap Marten kecil. Mata ungu hitam Marten kecil berkedip, ketika dia tiba-tiba mengucapkan dengan lembut. Apa maksudmu? Tanya Lindong dengan heran. Aku berpikir, bahwa Lin Langtian saat ini bukan lagi Lin Langtian yang kamu tahu di masa lalu. Marten kecil menyuarakan pendapatnya. Terakhir kali, kamu menyebabkan Lin Langtian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia sudah mati. Namun, dia saat ini hidup dengan baik, dan sebagai gantinya, dia menjadi lebih kuat. Dari apa yang bisa kurasakan sebelumnya, dan jika aku menebak dengan benar, kemungkinannya bahwa roh Yuan yang awalnya ada di tubuhnya, seharusnya sudah agak menyatu dengan roh Lin Langtian. Ucap Marten kecil, menyatu. Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lin Langtian? Tanya Lindong. Matanya berkedip, ketika dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Little Marten. Merampas tubuh fisik memang tidaklah mudah. Selama roh Lin Langtian masih ada, bahkan roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lin Langtian mengambil inisiatif dan tidak melawan, bahwa Yuan Spirit akan dapat perlahan-lahan mengikis semangatnya, dan akhirnya mulai menelannya. Namun, orang yang muncul lagi pada waktu itu tidak lagi murni, itu bukanlah roh Yuan ataupun Lin Langtian. Sebaliknya, itu akan menjadi penggabungan keduanya. Orang baru itu, akan mewakili Lin Langtian dan Yuan Spirit itu. Pada saat yang sama, ia juga akan memiliki ingatan merek dan bahkan karakter mereka, ucap Marten kecil menjelaskan. Marten kecil membelai dagunya. Dia memandang ke arah Lindong dan melanjutkan perkataannya. Dari kelihatannya, Lin Langtian benar-benar membencimu. Untuk membunuhmu, dia sebenarnya akan memilih metode ini. Dia juga harus mengerti, bahwa begitu mereka menyatu, dia juga akan kehilangan kendali sepenuhnya. Sungguh pria yang memuakkan, ucap Lindong kesal. Lindong melengkungkan bibirnya. Tidak heran, dia merasa bahwa, Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing. Lin Langtian sebenarnya menggunakan metode penghancuran diri yang ekstrim semacam ini, untuk mendapatkan kekuatan.
Namun, dari penampilan iblis yang dikenalnya, di matanya pada sebelumnya, ada kemungkinan bahwa setelah menyatu, bahkan emosi jahat masih akan mendorongnya untuk melihat Lindong sebagai duri dalam pandangannya. Biasanya, penyatuan dari roh sangat hebat. Prestasi seseorang di masa depan, paling banyak akan mencapai puncak Nirvana Stage. Mungkin mustahil bagi seseorang untuk melangkah ke tahap kehidupan dan kematian yang misterius. Sepertinya, roh Yuan juga membenci ini dan ingin bertaruh dengan hidupnya, ucap Martin kecil. Martin kecil menghela nafas. Dia juga keberadaan roh iblis di masa lalu, dan memahami kelemahan berada dalam kondisi itu. Jika bukan karena Lindong, yang telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan saat ini dia masih tidak dapat melarikan diri dari tubuh roh iblis. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati, di saat lain kali melihat orang ini lagi. Ini karena, saat ini dia tidak lagi murni Lin Langtian. Jika kamu menyerang, kamu akan menghadapi Lin Langtian gabungan dan roh Yuan itu. Little Marten mengingatkan. Aku mengerti, ucap Lindong. Lindong mengangguk. Matanya yang lebih rendah memiliki kilatan dingin di dalamnya. Perang 100 Kekaisaran sudah mendekati klimaksnya, dan dia harus sepenuhnya menyelesaikan skor ini sebelum perang berakhir. Jika tidak, jika Lin Langtian terlihat oleh mata Sekte Super, Lindong akan kehilangan peluang terbaik untuk membunuhnya. Selanjutnya, jika Lin Langtian memasuki Sekte Super, posisi keluarga Lin di klan Lin, tidak akan mencapai tahap di mana Lindong tidak perlu lagi khawatir. Karena itu, dia harus menyelesaikan skor di antara mereka pada saat mereka bertemu kembali. Semua orang di langit malam menatap Lin Langtian, yang memiliki aura yang cukup kuat, hanya pergi dengan cara ini. Cukup banyak mata mereka, yang menunjukkan ekspresi kecewa melewati mereka. Jelas, mereka berharap bahwa seseorang dapat mengecewakan situasi ini, dan membiarkan mereka memperoleh keuntungan dari kekacauan. Bang-bang, riak daya Yuan yang sangat liar dan ganas, menyebar terpisah di puncak gunung di langit malam. Panas yang mengejutkan itu mengusir kesejukan gelap malam itu, menyebabkan kekuatan Yuan di sejumlah orang, menunjukkan tanda-tanda mencoba pemberontakan. Mereka semua buru-buru pindah. Sepertinya, orang itu akan berhasil selamat dari kesengsaraan keempatnya, ucap penonton. Mata beberapa orang melintas, ketika mereka melihat puncak gunung dengan iri. Karena mereka juga telah mengalami kesengsaraan nirvana, mereka secara alami dapat merasakan jenis letusan yang terjadi pada akhirnya. Dari intensitas kesengsaraan nirvana, mereka juga dapat menebak bahwa api kecil sedang mengalami kesengsaraan nirvana keempat. Jika itu yang terjadi, kekuatan kelompok Lindong akan sangat melambung, begitu api kecil berhasil selamat dari kesusahan besar. Juga akan menjadi semakin sulit untuk menargetkan kelompok mereka. Sementara semua orang merasa tak berdaya karena ini, pilar cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah awan. Sebuah cahaya yang menyilaukan, merobek kegelapan dalam radius 50 km. Mengaum, raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan gunung, tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya itu melesat ke langit. Itu membawa tekanan padat saat menyebar ke segala arah. Riak energi yang kuat, yang terkandung di dalamnya, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang untuk mengalami perubahan yang intens. Apakah dia berhasil? Ucap Lindong. Sukacita melonjak di wajah Lindong pada saat ini. Dia tahu bahwa api kecil telah berhasil menahan kesengsaraan nirvana keempat kali ini. Karena itu, mereka berhasil melewati malam yang agak berbahaya. Ayo pergi, ucap Lindong. Xiao San, yang berada agak jauh, memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengepalkan giginya dengan keras, dia berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa setelah api kecil berhasil bertahan melalui kesengsaraan, orang lain dengan kekuatan tempur yang hebat akan muncul di sisi Lindong. Karena itu, sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk tetap di sini. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekalahan mengerikan malam ini, dia harus memikirkan cara lain. Jika hanya kekuatan Great Net Empire mereka sendiri, saat ini tidak dapat berurusan dengan kelompok Lindong. Kelompok orang ini, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, telah menjadi sekuat ini. Bahkan kerajaan super seperti mereka hanya bisa mundur.
Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu sekarang. Gunung Hundred Empire berikutnya adalah Perang Hundred Empire yang sebenarnya. Tempat itu adalah tempat asli, di mana orang akan saling berhadapan. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa terakhir. Bahkan kelompok Lindong, sekelompok kuda hitam yang mempesona, mungkin berakhir dalam situasi di mana segalanya akan berbalik. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.